Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriati akan mempresentasikan hasil tugas manajemen strategi yaitu PT Garuda Indonesia Tbk. Maskapai penerbangan dengan nama Garuda Indonesia tentunya sudah tidak asing. PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. Nama Garuda digunakan dan disandur dari nama burung tunggangan Dewa Wisnu dalam legenda pewayangan. Pada tahun 2007, maskapai ini bersama dengan maskapai Indonesia lainnya termasuk anak perusahaan Garuda Indonesia yaitu Citylink. Dilarang terbang memasuki wilayah Eropa dikarenakan tidak dipenuhinya faktor keselamatan yang ditetapkan oleh regulator lokal di kawasan tersebut. Setahun kemudian, maskapai ini menerima sertifikasi IATA, Operasi Safety Audit atau IOASA, dan IATA yang menunjukkan bahwa Garuda Indonesia telah memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan yaitu grup penerbangan berbasis nilai menghadirkan keramah tamahan Indonesia ke dunia. Kemudian misi perusahaan. Pemegang saham memaksimalkan nilai grup untuk pengembalian pemegang saham yang lebih baik di antara maskapai penerbangan regional. Pelanggan. Dengan memberikan keramahan Indonesia yang sangat baik dan pengalaman terbaik dunia kepada pelanggan. Proses sambil menerapkan kepemimpinan biaya dan sinergi dalam kelompok. Kemudian karyawan dan dengan melibatkan karyawan yang bersemangat dan bangga di salah satu perusahaan tempat bekerja paling dikagumi di Indonesia. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. Adapun kekuatan PT Garuda Indonesia sendiri yaitu armada yang dimiliki Garuda Indonesia per Desember 2019, total armada yang dimiliki oleh Garuda Indonesia berjumlah 142 armada dengan rata-rata umur pesawat 7,54 tahun. Yang kedua, dukungan strategi bisnis unit dan anak perusahaan. Yang ketiga, brand image Garuda Indonesia di domestik. Yang keempat, kualitas layanan kabin kru Garuda Indonesia. Pelayanan Garuda Indonesia selama ini mengunggulkan keramah tamahan para kabin krunya. Yang kelima, fasilitas yang baik dan nyaman, bersih dan aman membuat penumpang akan memilih dan merekomendasikan PT Garuda Indonesia pada setiap penerbangan. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia yaitu yang pertama, citra eksklusif. Sebagai penerbangan kelas nomor 1 di Indonesia membuat PT Garuda Indonesia dianggap penerbangan yang mahal dan eksklusif. Yang kedua, promo khusus kurang karena citra yang mahal sehingga PT Garuda Indonesia tidak memiliki penerbangan promo sebanyak dan sebaik pesaingnya. Yang ketiga, harga tiket PT Garuda Indonesia tidak terjangkau oleh semua kalangan. Yang ketiga, peluang atau opportunity, yaitu yang pertama, kebijakan pemerintah. Sebagai perusahaan BUMN, PT Garuda Indonesia Tbk mendapatkan fasilitas dan dukungan penuh dari pemerintah. Yang kedua, nilai tukar rupiah stabil memungkinkan masyarakat Indonesia melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk bisnis maupun untuk berlibur. Yang ketiga, mengikuti perkembangan teknologi, inovasi dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, membuat PT Garuda Indonesia Tbk selalu up to date dan tidak ketinggalan zaman. Yang keempat, budaya masyarakat. Cinta pada perusahaan dalam negeri akan memberikan keuntungan bagi PT Garuda Indonesia Tbk dalam perkembangan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk. Yang keempat, ancaman meliputi yang pertama, kompetitor dengan modal besar. PT Garuda Indonesia Tbk belum bisa mengimbangi pemodal besar yang menjadikannya kompetitor. Yang kedua, keadaan ekonomi Indonesia yang tidak stabil
akan membuat investor kurang tertarik untuk menanamkan modalnya. Hal ini juga berdampak kurang baik terhadap PT Garuda Indonesia Tbk. Yang ketiga, tingkat inflasi yang terus meningkat berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Yang berikutnya, rendahnya peningkatan pendapatan masyarakat akan mengurangi jumlah permintaan tiket perjalanan baik domestik maupun yang internasional. Masalah perusahaan. Masalah-masalah yang dihadapi oleh Garuda Indonesia yaitu terkait dengan yang pertama, pelayanan penumpang atau customer service, meliputi ketetapan waktu. Ketetapan waktu merupakan hal yang sangat penting bagi para penumpang. Untuk itu, manajemen PT Garuda Indonesia Citylink bekerja keras untuk memastikan bahwa penerbangan beroperasi tepat waktu. Yang kedua, kerusakan barang penumpang. Bagasi yang telah dititipkan rusak, hilang, atau mengalami penundaan penyerahan selama penerbangan. Penumpang diharapkan harus segera memberitahu petugas PT Garuda Indonesia Citylink di bandara dan mengisi formulir kehilangan dan kerusakan barang bawaan yang dititipkan ke dalam bagasi pesawat. Unit Bisnis Strategi. Garuda Indonesia membuka entitas anak perusahaan yang berfokus pada produk atau jasa pendukung bisnis perusahaan induk, seperti PT Aero Wisata, PT Abacus Distribution System Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, PT Aero System Indonesia, dan PT Citylink Indonesia. Di sini bisa kita lihat strategi perusahaan dengan tema Beyond Airlines Business, maka program kerja berfokus kepada program-program kerja utama untuk mengembangkan pendapatan di luar bisnis penerbangan sehingga menjadi dasar yang cukup kuat bagi Garuda Indonesia untuk berkembang dan berekspansi di tahun-tahun selanjutnya yang terdiri dari yang pertama yaitu Multiple Joint Venture by Garuda Maintenance Facility (GMF). Sebagai anak perusahaan Garuda Indonesia yang memiliki potensi yang cukup besar untuk terus mengembangkan bisnisnya. Yang kedua, Joint Venture for International Routes North Asia, Middle East and Europe. Pengembangan jaringan rute penerbangan Garuda Indonesia saat ini telah dibangun melalui rute dan destinasi penerbangan yang diterbangi sendiri oleh Garuda Indonesia. Konektivitas jaringan penerbangan, anggota aliansi penerbangan SkyTeam, serta kerjasama dengan beberapa partner maskapai. Yang ketiga, Garuda Aviation Service, pengembangan bisnis layanan aviasi Garuda Indonesia Group yang sering bersinergi, yaitu pemanfaatan sumber daya yang terpusat, full resource, penciptaan layanan aviasi yang terintegrasi, catering, group handling, logistik, pergudangan, dan lain-lainnya. Yang keempat, Cargo End-to-End Solution, yaitu solusi layanan kargo end-to-end, yaitu layanan kargo yang terintegrasi untuk pelanggan dimulai dari layanan pengambilan barang di point of pick up lalu ke bandara hingga tempat tujuan. Strategi fungsional, yang pertama strategi pemasaran, meningkatkan kesadaran dan pendapatan penjualan dengan mengangkat tema besaran berupa from branding to selling dengan 4 program utama yaitu bangun branding dan niat membeli, dengan mengangkat tema destinasi dan budaya Indonesia agar lebih dikenal masyarakat luas baik dalam maupun luar negeri melalui aktivasi offline maupun online. Selain itu, dengan memperluas jaringan penerbangan baik internasional maupun domestik, serta melakukan kampanye ke masyarakat melalui media digital, mobile app, serta website Garuda Indonesia. Yang kedua, one-stop solution untuk kebutuhan perusahaan. Menjalin kerjasama dengan memberikan nilai tambah kepada instansi pemerintah, BUMN, dan juga swasta untuk memenuhi kebutuhan korporasi dalam melakukan perjalanan. Yang ketiga, program lebih taktis untuk meningkatkan pendapatan. Membuat inovasi baru berupa program maupun acara taktik
fiskal dengan fokus kepada generasi milenial serta family traveler untuk terbang bersama Garuda Indonesia serta meningkatkan layanan bagi penumpang. Yang keempat, memanfaatkan layanan dan mengoptimalkan kemampuan. Memaksimalkan potensi kerja sama antar unit usaha di Garuda Indonesia Group pada program atau event tertentu untuk mengoptimalkan promosi maupun kerjasama serta pelayanan bagi para penumpang. Kedua yaitu strategi SDM. Perseroan senantiasa melaksanakan program pengelolaan SDM yang berorientasi pada 3 fokus strategi utama yaitu pengelolaan talent berskala global, pengembangan SDM yang terintegrasi, serta optimalisasi kinerja, produktivitas, dan reward. Garuda Indonesia akan berfokus pada peningkatan capability dan capacity pegawai, membuat pegawai happy karena pegawai adalah pelanggan dan aset yang harus diutamakan. Dengan pegawai yang happy, maka dengan sendirinya pegawai akan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Strategi manajemen agar target kualitas SDM yang diharapkan perseroan tercapai. Guna mewujudkan hal tersebut, perseroan berupaya mengembangkan SDM manusianya dengan melaksanakan berbagai program pengembangan SDM yang diarahkan pada 2 kerangka utama yaitu pemahaman terhadap budaya perseroan serta peningkatan kompetensi individu. Yang ketiga yaitu strategi teknologi informasi. Strategi teknologi informasi pada tahun 2019 mengacu pada Information Technology Master Plan 2019 yang berfokus pada optimalisasi saluran distribusi, pertumbuhan pendapatan, dan pengurangan biaya. Terdapat 3 strategi teknologi informasi yang akan diimplementasikan secara bertahap demi mendukung digital transformasi di Garuda Indonesia yaitu yang pertama, pergeseran ekosistem bisnis digital. Yang kedua, memanfaatkan efisiensi dan efektivitas operasi. Yang ketiga, inovatif dan adaptif atas teknologi canggih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.